Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang akan mengubah takdirmu dengan mantan. Bersatu kembali, meski saat ini mantan sudah ada yang punya. Ini pertanyaan yang paling sering ya kita temukan ketika kita mendiskusikan masalah mantan. Apakah mantan yang sudah bersama orang lain, atau sering kita sebut sudah ada yang punya, masih mungkinkah dan masih bisakah dia kembali kepada kita, bersama lagi dengan kita, memenuhi janjinya dulu untuk setia sampai usia senja. Ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung dan kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi ya, apakah mantan masih bisa kembali bersama-sama dengan kita? Ketika kita berproses di dunia fana ini, dari tidak bisa, semuanya menjadi bisa. Karena apa? Karena kita mau belajar, karena kita mau berusaha. Kita berusaha untuk mengubah nasib kita, mengubah hidup kita. Nggak bisa membaca, semangat tuh. Kita belajar, pengen bisa membaca, agar bisa membaca buku-buku cerita sendiri. Kan begitu motivasi anak-anak kecil. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah bisa membaca sebelum masuk ke sekolah. Karena belajar, berusaha, mengubah keadaan. Ya, begitu juga ketika kita sudah dewasa ya. Dari kita hanya suka, tertarik, kemudian kita memberanikan diri untuk berkenalan. Setelah berkenalan, dia timbul pula ketertarikannya kepada kita. Jatuh cinta, membangun komitmen untuk bersama, dan menjalani hari-hari cinta bersama dia. Dan kemudian hari ini kita berpisah. Ya, Anda adalah orang yang sebenarnya lebih unggul dari segalanya kalau bicara tentang mantan. Anda tahu sifatnya, Anda tahu kebiasaannya, dia belanja hari apa saja, ke tokonya di mana saja, Anda tahu. Ya, Anda tahu keluarganya seperti apa, rumahnya di mana. Bahkan mungkin denah rumahnya Anda hafal. Di sini letak garasinya, di sana kamar dia tidur, di sini kamar tempat pembantunya, di sini kamar tamu, di sini ruang tamu, di sini dapur, ada space yang terbuka untuk jemur baju dan lain-lain. Anda mungkin hafal. Bahkan mungkin sampai pada fisiknya Anda yang paling tahu. Di wajahnya ada berapa tai lalatnya. Ada yang di pipi, ada yang di atas bibir. Tanda lahirnya di punggung Anda tahu. Di lututnya ada bekas korengnya atau bekas eksimnya pun Anda tahu. Ya, Anda unggul segalanya. Anda punya ilmunya dibanding siapapun. Bahkan yang baru bersama dengan mantan hari ini. Ya. Karena itu kan kuncinya sekarang. Anda mau atau tidak dia kembali. Kalau Anda mau, maka Anda akan berusaha agar dia bisa kembali kepada Anda. Apa yang membuat mantan meninggalkan kita? Apa yang membuat keluarganya
tidak tertarik kepada kita, bahkan menolak kita. Mungkin karena kita belum kaya, tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya, harus punya ini, punya itu, punya macam-macam ya. Begitu kan? Sekarang ya, ini mumpung mantan sedang tidak bersama kita. Ketika dia bersama kita, kita sibuk sekali ya. Harus antar jemput dia ke sana kemari, harus ngantar nemani dia belanja, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Sekarang dia sedang berpisah dengan kita, sedang bercerai bagi pasangan suami istri. Maka waktu luang yang sedemikian besarnya itu, gunakan untuk bisa mengubah nasib kita. Agar apapun yang diimpikan, diinginkan oleh dia bisa kita penuhi. Gambaran khayalan calon menantu impian orang tuanya juga bisa kita penuhi. Dan kuncinya kembali kepada kita. Kalau kita mau berusaha mengubah nasib kita, maka Allah akan mengubah nasib kita. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, kita diajarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Jadi kuncinya kalau kita mau merubah nasib kita, itu kuncinya pada diri kita. Kalau kita mau berusaha, maka akan Allah berikan kemudahan. Kalau kita mau berusaha, itu kuncinya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berusaha nih, yang bisa mengubah takdir di dalam kehidupan kita adalah berdoa. Ikuti usaha atau dampingi setiap usaha dalam hidup kita dengan doa. Kita pengen kaya karena mantan pengennya seperti itu. Kita berusaha, ikuti dampingi usaha kita dengan doa tanpa mengenal lelah. Setiap mau berangkat bekerja, berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan, rezeki yang berlimpah ruah kepadaku pada hari ini, ya Allah. Berdoa terus. Termasuk juga agar mantan yang sekarang sedang bersama orang lain, sudah ada yang punya, takdirnya berubah menjadi berjodoh dengan kita. Yang bisa mengubahnya adalah doa-doa kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi hanya doa yang bisa mengubah takdir manusia. Kita berusaha agar kita layak dipilih oleh mantan dan orang tuanya. Kita berusaha penuhi semua yang mereka inginkan. Ya, sosok ideal suami atau istri atau mantu yang mereka inginkan, kita berusaha untuk memenuhi semua itu. Dan kita perkuat terus dengan doa agar nasib kita berubah dari sendiri, bisa kembali bersama mantan. Dari sudah habis jodohnya nih, misal suami istri sudah berpisah, sudah bercerai, jodohnya diperpanjang atau malah menjadi jodoh abadi kita dunia akhirat, ketika memang itu yang kita minta kepada Allah. Ya, jadi dua hal itu. Kita berusaha untuk merubah nasib kita. Yang kedua, kita berdoa agar takdir kita dengan mantan dari tidak berjodoh,
menjadi berjodoh. Dari sudah jodohnya habis, menjadi berjodoh kembali dan menjadi jodoh abadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.